Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama gue Azra. Di sini gue akan bedah bisnis case lagi, tapi mungkin bisnis case-nya sangat-sangat beragam, berasal dari paper-paper gue yang nggak lolos. Harapannya pengalaman-pengalaman gue yang nggak lolos ini ada manfaatnya sedikit lah ya, bisa teman-teman pelajarin, entah buat dua hal, buat lomba, terus juga buat persiapan karir, karena beberapa industri ternama itu juga mewajibkan teman-teman buat ngerjain case study. Jadi bukan cuma submit CV ataupun motivation letter, tapi teman-teman juga harus menyelesaikan masalah yang ada di industrinya. Dan industri itu kan zaman sekarang mirip-mirip ya guys, soalnya memang mereka itu menyangkut dengan gaya hidup kita yang serba cepat. Kalau dulu kan misalnya pas zaman dulu itu kasarannya minim sampah karena orang-orang nggak suka proses food. Semua makanan diolah secara lambat ya. Tapi lama-kelamaan populasi yang makin naik, jumlahnya terus juga gaya hidup kita kan makin cepat. Banyak sekali industri yang mirip-mirip, misalnya makanan berpengawet. Kalau secara PKL mungkin teman-teman notice kayak cilok, cilor segala macam kan itu sebenarnya enak ya, tapi dia tidak sehat. Kalau zaman dulu mungkin snack-snack yang sehat kan kayak ubi rebus, jagung rebus, pisang rebus, kayak gitu ya misalnya. Ataupun kalau kita berkaca ke industri yang lebih besar, itu kayak FMCG. Jadi mereka itu, kalau gue lihat emang bagus sih, maksudnya memenuhi kebutuhan beragam masyarakat. Tapi yang jahat itu plastiknya. Dengan harga-harga yang benar-benar murah, ternyata konsekuensinya luar biasa banget buat plastik, kayak gitu. Pun buat makanan juga, gue sering lihat konten-konten terkait makanan berpengawet, emang itu enak banget. Mungkin gue nggak sebut merek, cuman sebut produknya aja seperti nugget, sosis, snack yang apa kemasannya kayak aluminium itu juga cukup berbahaya ya. Meskipun emang lazis banget, enak banget, cuman eh, dia sangat berbahaya buat kesehatan kita kalau kita notice. Tapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang banyak ini, makanannya sangat beragam. Industri FMCG berusaha untuk memenuhinya, tapi ada gap yang mereka belum sesuaikan. Mungkin gue nyinyir sedikit kesehatan nggak terpenuhi karena kan makan berpengawet pasti ada bahan kimianya ekstra ya. Terus juga sampah. Jadi dua poin ini sih yang gue notice, kayak gue bingung sebenarnya dengan harga murah ini yang gue beli di Indomaret ataupun di supermarket manapun tuh fulfilling nutrisi gue nggak sih? Karena eh gue sering notice juga ya mungkin secara kesehatan teman-teman notice, kalau gue sih ngeliatnya di Reels ya, itu kadang-kadang terkait kehamilan. Nah misalnya kita ngomongin kehamilan gitu, sudah banyak sekali wanita-wanita itu yang rentan susah hamil, kasarannya kayak gitu. Ataupun dari sisi suaminya sendiri, karena makannya kurang sehat, stresornya juga banyak banget. Nah, kita kalau nggak notice dari hal-hal minor ini, kita jadinya nggak sehat di kemudian hari. Padahal kan kita pengennya kayak hidupnya lama gitu kan. Nah, itu jadi point of view gue juga terkait produk zaman now, yang industrinya itu sesuai banget dengan kehidupan kita yang serba cepat. Tapi kadang kita kurang mindful, padahal hal-hal yang kita butuhkan buat sehat itu seperti misalnya organic food, makanan yang asli gitu ya. Misalnya kalau gue ngomong tadi, pisang dari sumbernya, terus juga nggak digoreng-goreng ya misalnya, ataupun ayam rebus misalnya kayak gitu ya, mungkin makanannya kayak orang tua tapi emang itu the real healthy. Terus juga zaman sekarang itu kita lebih cepat dalam transportasi, misalnya naik motor naik mobil, cuman jadinya malas jalan. Nah itu kan kayak suatu faktor yang cukup bahaya. Itulah maksudnya akar-akar dari fast living kita, ngaruh ke industri, ngaruh ke kesehatan kita, sama ngaruh ke cara kita berpikir tentang dunia ini. Nah, kita akan bahas tentang bab industrinya. Gue sendiri kemarin alhamdulillah dapat experience ngerjain case dari McD, tapi gue rasa ini McD-nya turunan sih, maksudnya bukan dari McD Indonesia, gue nggak disuruh ngerjain marketingnya, tapi McD secara umum, McD secara global kayak gitu. Nah nanti kita juga akan bahas circular economy ya, suatu effort dari perjanjian negara-negara di dunia ini. Mereka kan pengen banget nih kalau nanti masa depan tuh minim sampah, terus iklim juga bagus-bagus aja. Ada suatu upaya untuk mereka itu ngolah sampah organik buat jadi bahan yang lebih oke. Tapi belum ke kemasannya ya, Bun. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin zaman sekarang kan organik itu sampahnya kan dikelola sama Maggot ya. Karena ada informasi kalau misalnya sampah organik itu dicampur sama anorganik, itu dikumpulin di TPS, TPA pembuangan yang besar banget itu yang sampai bergunung-gunung. Itu kalau nanti nunggu apa bener-bener apa ya kasarannya numpuk banget, itu akan jadi bom. Mereka punya zat yang nanti kayak bercampur terus akan jadi bom suatu saat kayak gitu. Nah ini kita akan bahas dari case-nya dulu. Gue lupa baca di sini lah. Nah
Ini ada trial run buat case dari student ex CEOs, jadi nggak berbayar. Nah, di sini outputnya gue sama tim disuruh buat abstrak. Nah, dari overview-nya gue akan translate secara general aja. Jadi intinya awalnya tuh kita disuruh pahamin smart city gitu kan. Nah, gue mikir smart city itu gimana bentuknya kan. Kalau gue sendiri pernah ngamatin Indonesia itu smart city itu lebih kayak penggunaan digitalnya masyarakat ya. Misalnya kalau bayar pajak tuh lewat digital ataupun minimal COVID lah kemarin kan kita sering scan ya. Seakan-akan kita seperti mesin ya. Itu kayak kita scan barcode setiap masuk mall ataupun fasilitas manapun. Tapi sekarang alhamdulillah udah enggak. Nah, ICT ini itu digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, terus juga efisiensi kota yang urban. Terus juga smart itu misalnya tidak berarti dia itu pintar atau enggak teknologi banget lah. Tapi mereka tuh lebih inovatif, saling terkoneksi dan juga berkelanjutan. Nah, terus juga beberapa ahli riset itu juga udah memahami nih apa sih kota pintar itu. Kalau misalnya kota pintar itu harus mencakup beberapa bagian dari pemerintah, misalnya pemerintahan itu sendiri, ekonomi, lingkungan, kehidupan, mobilitas, sampai orang-orangnya. Terus juga sampai ada istilah baru namanya Smart Cities Wheel. Terus dari eh, beberapa aspek kehidupan itu, banyak pemerintah yang mereka tuh pengen bawa konsep Smart City itu ke ekonomi yang urban, ekonomi kekinian. Terus misalnya ekonomi urban itu maksudnya gimana? Menarik startup, terus investor, bisnis, dan juga mengundang talent-talent yang berkualitas tinggi untuk membangun ekonomi yang inovatif gitu ya dan berkelanjutan. Kasarnya kayak gitu. Terus juga sebenarnya kalau untuk membentuk sistem ekonomi yang ideal itu emang nggak bisa instan sih. Kayak banyak banget hal-hal yang harus dipersiapkan. Misalnya kapabilitas industrinya buat ngebuat ekosistem yang bagus, terus integrasi leading, nggak integrasi antara pasar-pasar primer, sekunder sampai tersier itu dari agrikultur, perikanan, processing food sampai masuk ke pasar-pasar kita. Misalnya kayak marketplace itu setelah produk kalian diolah dari laut itu langsung ke Indomaret sama Alfamart gitu ya misalnya. Terus juga bingung nih, maksudnya indikator kota sukses itu secara ekonomi urban itu lewat mana? Apakah indikatornya itu pemasukan dari orang-orang domestik gitu ya, ataupun UMR dan program-program ekonomi kita lainnya. Nah ini langsung masuk ke McDonald's ya Bun. Jadi McDonald's itu lahir tahun 1940 oleh saudara Maurice. Terus dia juga punya menu awalnya barbecue ya, bukan hamburger. Terus mereka tahun itu 1998 pengen coba inovasi hamburger sama cheeseburger. Terus mereka juga meningkatkan efisiensi lewat service system speedy supaya makanannya itu dilayani lebih cepat. Nah, terus mereka juga punya self service system yang membuat orang-orang kayak gercep banget ngambil makanan mereka udah dibungkus dan masih hangat kayak gitu. Terus udah sampai abad 21 mereka punya outlet sebanyak 38.000 menjadi populer fast food sama restoran. Nah, jadi dari ribuan restoran itu juga eh McDonald's tuh butuh banget bahan-bahan makanan yang beragam. Terus penjualan mereka tuh sangat-sangat tinggi. Mungkin per detik tuh ada orang yang hamburger itu terjual sebanyak 75 piece sedunia ini ya. Terus juga di mana kan saking tingginya itu juga harus menemukan permintaan supplier yang cocok gitu ya. Jadi supply demand tuh harus imbang. Terus mereka juga nggak berdikari ya. Jadi mereka tuh serba perlu kemitraan gitu ya buat dagingnya, buat bannya. Jadi mereka nggak buat sendiri. Eh, Terus juga suppliers ini bener-bener jadi tolak ukur kesuksesan McDonald's gitu ya. Kalau nggak ada supplier tuh mereka bakal meninggoy. Karena kayak gitu. Terus juga McDonald's itu membuka tahun 1955 restorannya Golden Arches yang menjadi tempat makan yang nyaman. Tapi juga ada beberapa masalah ya. Misalnya apa nih maksudnya? Mungkin kayak ngasih dampak buruk ke masyarakat ya. Terus contohnya itu kayak bungkusannya tuh bener-bener nyampah banget. Terus juga ada isu kalau mereka tuh memakan hutan sampai supply chain dan kesejahteraan binatang. Nah, yang dimaksud kesejahteraan binatang di sini itu condong ke penyembelihan hewan ya. Kalau misalnya kita ngomongin industri di luar itu kan orang mungkin nggak paham konsep halal ya, kayak nggak tahu nih cara nyembelih gimana. Kalau gue pernah ngeliat videonya itu pembuatan sosis itu di YouTube ya.
Tapi nggak tahu itu industri apa. Babi sama sapi lain tuh ditembusin gitu loh. Jadi kayak, aduh bener-bener kayak nggak manusiawi banget gitu. Coba lu lihat ya. Menurut gue mereka udah punya rule sendiri dan sebenarnya karena mereka nggak tahu ilmunya gitu ya. Mungkin kasarnya kalau gue ngomongin Islam, mereka nggak tahu cara menyembelih yang baik. Ya, mereka jadinya vegan. Karena mereka ngeliat, ih sumpah di industrinya aja, sapi hewan aja dilempar begitu, dikemesin bener-bener apa lagi mumu gitu kan misal. Tapi nggak 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 dititik dengan baik gitu ya. Nah ini masih di topiknya masih panjang juga terkait vegan ini karena memang pro kontra. Tapi itulah yang menjadi suatu urgensi kenapa orang-orang barat tuh maunya vegan karena mereka emang di industrinya nggak tahu syariatnya gitu ya kasarnya ya. Jadi ya udah nyiksa-nyiksa aja yang penting jadi gitu ya dagingnya ya kayak gitu. Teman-teman coba lihat deh kayak video-video penyiksaan hewan tuh dari farm sampai mereka gede sampai mereka dijadiin daging burger ataupun sosis ataupun nugget tuh aduh prosesnya menyedihkan sekali ya kayak gitu. Nah, kebayang kalau mereka tahu cara menyembelih yang baik. Nah, itu keren banget. Nah, terus hmm, a report focused on global purchase of beef, and McDonald's was one of the world's largest with over 500 million pounds purchased annually. Jadi McDonald's tuh terkenal sebagai pembeli daging besar, kayak gitu. Terus pelanggan ini orang-orang CSR yang dia mantau kerjaan McDonald's. Jadi gini teman-teman CSR tuh konsepnya adalah lo kan udah ngeruk nih sumber daya alam nih yang dikasih Allah gitu kan. Misalnya lahan, sapi ataupun yang lain. Terus lo juga nyiptain polusi kan, misalnya sampah ataupun asap dari perusahaan lo. Nah, perusahaan yang ini mereka tuh punya CSR. Jadi gimana caranya mereka tuh ngabdi ke masyarakat. Kan gue udah pakai sumber daya alam lo nih. Nah, nanti McDonald's ini kayak ngasih sesuatu. Kasarannya kalau di Indonesia itu seringnya kayak masjid, eh, apa ya, sumur, mobil ambulans, contohnya kayak gitu. Nah, terus juga si SR-nya itu Langard sama temennya tuh juga membuat strategi supaya berkelanjutan lah gitu ya. Terus kalau misalnya Langard ini sebenarnya tahu sih kalau McDonald's tuh udah berusaha banget supaya operationnya itu sustainable berkelanjutan. Eh, Apalagi di bagian dagingnya gitu ya. Karena memang McDonald's ini kan skopnya kan internasional ya, bidangnya internasional. Jadi mereka tuh diharapkan banget jadi contoh bagi industri lain kayak gitu. Nah, dari sustainable sendiri itu bukan cuma di daging, tapi gimana caranya mereka ngolah limbah, pengemasannya, sampai juga proses recyclingnya kayak gitu. Karena Indonesia udah bagus banget sebagai McDonald's yang environmentally friendly, nah mereka tuh harus bener-bener nunjukin apa sih berkelanjutan yang mereka pengen tonjolkan kayak gitu. Terus ada 5 area yang mereka jadi fokus, jadi konsentrasi. Itu pertama ada nutrisi sama well-being. Jadi gimana caranya makanannya itu kayak jadi faedah gitu loh, bener-bener gak nyampah jadi kolesterol kasarnya kayak gitu doang ya. Terus juga supply chain-nya sustainable. Jadi misalnya nih dari sapi terus ke pemotongan sampai ke produsen beefnya itu minim sampah. Terus juga sorry, ntar abis ini gue cas. Eh, Terus juga secara biaya efektif kayak gitu. Lebih highlight ke sampahnya sih ya. Terus juga tanggung jawab lingkungan dan juga kita memikirkan kesejahteraan karyawannya kayak gitu. Terus juga McDonald's itu kan nawarin pilihan-pilihan menu dan ngasih informasi nutrisi supaya nanti customer-nya tahu nih mana nih yang bagus buat gue, apakah Big Mac bagus buat gue, apakah soda bagus buat gue kayak gitu. Nah, terus juga mereka harus memaksimalkan keselamatan karyawannya dan juga yang ngurangi dampak-dampak minimal, dampak-dampak besar selama proses produksinya itu. Kayak gitu. Perusahaan juga udah ini sih announce kalau mereka nggak mendukung animal cruelty yang tadi gue bilang kayak nyiksa-nyiksa babi, sapi, dan lain-lain. Terus juga sering banget ngadain audit alias kayak supervisi eh, di tempat penyembelihannya itu bener-bener manusiawi nggak sih? Tahu ya kayak gitulah. Nah, terus juga mereka berusaha untuk ngeh juga terkait keamanan air sama konservasi hutan. Karena kan apa ya, setiap prosesnya itu pasti akan menggunakan alam, kasarnya gitu, entah air, lahan, ataupun yang lain. Oke, gue coba ras dulu nih masih lama banget guys. Kalau teman-teman kayak ras gitu ya bisa di skip dulu sampai bagian solvingnya. Tapi
kita harus bener-bener mengartikan ini dengan bahasa kita ya guys, karena memang bahasanya tuh kayak artikel banget, kita jadi bahan obrol aja. Wait, gue ngecas dulu. Oke, kita lanjut ya Bun, ini aku udah ngecas laptopnya, terus kita akan masuk ke tadi mana ya ini. Nah, terus intinya hubungannya antara Kota Pintar dengan McDonald's adalah industri yang membuat apa proses food tadi kayak beef segala macam kan sebutannya livestock ya, pokoknya peternakan gitu ya. Mereka masih mikirin gimana caranya mereka tuh sangat ekonomi, tapi juga mikirin keberlanjutannya kayak gitu. Nah, terus juga selama proses itu ternyata secara real itu kan ada faktor-faktor eksternal dari McDonald's ataupun internal ya, seperti inflasi. Inflasi kan pasti kayak bakal ngaruh ke semuanya dong. Kasarannya mungkin ke harga minyak ya, media itu kan bakal kemana-mana. Terus impor ekspor, bahkan travel. Jadi kan supply chain itu pasti membutuhkan perpindahan antara produk yang masih mentah ke produk jadi. Karena McDonald's tadi kan disebut kalau misalnya mereka tidak memiliki perusahaan, sangat bergantung ke supplier. Jadi dari perpindahan produk sapi yang masih mentah ke industri sosis yang misal itu kan kayak butuh traveling cost dari uang sampai bensin. Nah, itu kan apa yang menciptakan banyak hal. Mungkin kita nggak notice uang bensin, polusi, polusi kan gas bensinnya kan. Nah, itu banyak banget tanggung jawab perusahaannya. Terus juga McDonald's pernah mengalami fluktuasi naik turunnya pendapatan di pada 3 tahun terakhir. Ada polisi atau ada kebijakan yang apa ya eh, berusaha mengadaptasi kondisi konsumen. Kan lama-lama mereka ghosting tuh karena market kita tuh lagi low income. Karena harga menunya naik. Nah, itu harus dipikirkan. Terus juga company sekarang itu kan adaptasi sama teknologi. Terus mereka udah buat online service sampai online delivery, buat order sama delivery itu pakai online. Nah, terus ini kan udah kayak jadi aspek smart city gitu ya. Dan harapannya hal-hal kayak gini tuh bisa mengefektifkan bisnis, startup sama ekonominya. Terus juga McDonald's itu pengen banget tuh kayak lahir kembali dengan cara membangun branding kalau pandangan orang-orang tuh ngeliat McDonald's ya murah, efisien, sama kualitas fast food restorannya. Karena brandingnya beda-beda setiap negara, harapannya McDonald's juga pengen jadi inovator lah fast food di sana. Mereka sampai hari ini berusaha untuk perusahaannya supaya kompetitif. Terus mereka juga berusaha untuk pakai apa ya prinsip berkelanjutan meskipun sumber dayanya terbatas. Dan ini jadi suatu peluang sehingga McDonald's tuh kayak berinovasi ke smart city-nya. eh untuk sekarang penggunaan teknologi itu menjadi prioritas si McDonald's supaya bisnisnya berkelanjutan. Karena kalau misalnya nomor apa fast food nomor satu ini di dunia jadi pionir teknologi, ya mereka akan ngasih kontribusi ke smart city-nya kayak gitu. Terus juga impressionnya bagus sampai berkolaborasi dengan World Wildlife Fund sampai Rainforest Alliance, pokoknya orang-orang yang ya peduli dengan hutan, sapi dan lain-lain. Ini ya Bun, ya Allah, regulasinya ini aku jadi translator ya. Regulasinya tahun 2006 ya, sekarang udah tahun 2023. Intinya FAO itu kayak PBB kan punya anak ya, organisasinya itu kan ada yang WHO ngurusin kesehatan, nah ini ngurusin makanan sama agrikultur. Intinya eh, intinya lu kalau berurusan sama peternakan gitu ya itu polusinya gede lah, jadi harapannya bisnis-bisnis gede itu nggak kontribusi sebesar itu. Ini pertama sudut pandang dari World Wildlife Fund, mungkin teman-teman yang tahu mereka tuh kayak komunitas yang mewadahi makhluk hidup yang alias hewan yang terdampar, kayak misalnya paus, orca ataupun hewan-hewan lain lah ya yang viral-viral sekarang tuh yang udah eh, di bumi hanguskan karena kejahatan kita. Kayak gitu. Range Systems and Viability Planning itu adalah inisiatif yang diadakan oleh WWF untuk eh, mengecek perkembangan dari grasslands, bla 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 bla, yang dibiayai oleh Walmart, Cargill dan juga McDonald's. Program ini itu akan menyupport ranchers tuh
penyembelih ya di beberapa daerah, misalnya Montana, Nebraska, dan South Dakota. Jadi di sini kita seakan-akan kayak orang USA ya guys, orang Amerika ya, bukan orang Sunda asli ya. Jadi bener-bener apa ya, eh dapat perspektif seakan-akan kayak kita tuh orang bule gitu ya. Terus juga intinya mereka kayak lagi berusaha ikhtiar gitu ya, meningkatkan manajemen supaya tidak ada pembakaran lahan, terus juga ada penyimpanan karbon sampai infiltrasi air, dan juga nanti harapannya jadi biodiversitas. Ini yang gue pahami ya. Pokoknya lu tuh kalau buat perusahaan kan nggak mungkin di rumah doang, apalagi kan setingkat McDonald's. Jadi untuk pembuatan pabrik itu sendiri kan kayak yang lo korbanin banyak ya. Mungkin kalau di Indonesia sendiri kan lo sering ngeliat kayak pembakaran lahan, terus juga penggunaan air yang berlimpah. Kadang-kadang juga mereka bodo amat kan sama limbah airnya itu dibuang kemana. Misalnya kan ke sungai segala macam. Jadi apa ya? Setiap prosesnya tuh bener-bener dinotis, lalu jangan sampai ngezolimin lingkungan kayak gitu. Terus mereka juga kolaborasi dengan McDonald's supaya berusaha mengurangi greenhouse gas emissions, gas emisi ya. Ini akan berhubungan ke rumah kaca ya Allah, pusing banget. Terus juga akan meningkatkan sistem makanan supaya ya bertanggung jawab. Saya gitu. Nah, terus intinya ya mereka nih McD sama orang-orang CSR ini harapannya bisa menurunkan emisi gas sebanyak 30% dari 2030. Dihitung dari hitungan per pound daging dari tahun 2017. Paham nggak sih? Jadi kalau gua kasarnya pahamnya gini, kan dia tuh pasti butuh daging si McDonald's. Tadi seperti yang gue bahas, itu kan untuk membuat daging yang enak itu kan prosesnya banyak. Harapannya gimana nih caranya? Lo dari penangkaran sapi itu, peternakan sapi itu, terus ke rumah untuk penyembelihan, ke tempat buat sosis sampai kemasannya itu kayak tidak ada polusinya gitu loh. Mungkin kalau gue mikirnya gini, pertama kendaraannya nggak pakai bensin biasa. Gue nggak tahu di US tuh pakai bensin solar apa gimana. Terus juga maybe pakai electric car. Gue nggak ngerti sih. Gue secara halu mikirnya kayak gitu doang. Terus juga dari limbah-limbahnya nih mungkin ada lemak sapinya, ada apa ya kalau gua ngeliat penyembelihan hewan Idul Adha di sini ya misalnya ada jeroannya segala macam ya. Ya udah itu diolah lah misalnya jadi makanannya pakan hewan karnivora misalnya gitu ya. Kalau di Indonesia kan jeroan kan masih dimakan. Cuman gua nggak tahu kalau di sana sisa-sisa limbah dagingnya itu dibuang kemana kagak tahu. Kalau gua mikirnya ya udah dikasih aja ke orang-orang karnivora, bukan orang makhluk hidup karnivora, kasarnya kayak gitu ya. Mungkin kita kalau dapat case yang sangat-sangat rumit seperti ini, di mana kita bukan orang USA dan kita nggak pernah bekerja di sini, ya udah kita pakai logika sendiri aja gitu ya. Terus juga ini ada Rainforest Alliance, intinya kayak organisasi yang melindungi hutan gitu ya. Ini ngomongin ngomongin kopi, jadi McD kan punya kafe ya. Setiap biji-biji McCafe itu kan pakai eh, beans Arabica, sorry, yang bertanggung jawab 100% gitu ya. Terus juga mereka ada sertifikasinya loh, guys. Jadi intinya kalau beli biji-biji kopinya McD itu kayak lo sama dengan itu meningkatkan kehidupan petani dan keluarga-keluarganya serta komunitas lokal dan juga melindungi si lingkungan. Jadi gini ya, guys. Ini kalau zaman sekarang itu karena kan jujur li ya kapitalisme itu kan melahirkan industri yang sangat-sangat jahat. Nah, itu teman-teman harus serba sertifikasi. Mungkin secara analogi ya, kayak di Indonesia, karena kita kan mayoritasnya Muslim nih, bukan bukan gue proud karena menjadi mayoritas bukan, tapi lu kalau emang jadi business owner yang pengen emang produk lu laku di sini, itu mau nggak mau harus sertifikasi halal sama BPOM. Meskipun kabarnya sertifikasinya mahal, lama, ya udah itu cara lo bangun branding tuh salah satunya itu buat skincare, buat makanan segala macam itu harus label halal. Pun sama dengan kayak gini, karena di barat itu yang lagi viral adalah teman-teman yang lagi vegan, aktivis sosial yang dia peduli dengan lingkungan, maka dari itu semua bisnis itu harus punya label environmental friendly, terus free animal cruelty pun gue tambah juga dengan informasi LGBTIQ++ gitu ya. Karena kan di sana itu mayoritas pemberi income terbesar itu kan teman-teman LGBT. Jadi perusahaan besar, sorry to say kayak Unilever, dan segala macam
ataupun mungkin industri keuangan kayak Accenture misalnya, itu mereka akan menyebarkan bendera pelangi supaya apa? Supaya dapat exposure, dapat branding kalau oh industri ini friendly loh sama teman-teman LGBTIQ+. Cuman gue selama ikut bisnis case belum sampai tahap sana. Itulah cara instan menurut gue yang gue pahamin untuk industri ini tetap berkembang, kasarnya kayak gitu ya. Tadi yang gue bilang pokoknya ya majority rule gitu ya. Kalau misalnya di sini banyakkan Islam, so you should put halal label on your products. Pun dengan di Western countries lo harus bilang kalau bukan bilang sih lebih kan nonjolin secara umum kan generally itu LGBTIQ++ kan itu kayak ditandain sama rainbows. Jadi mereka setiap apa gue lupa tanggalnya mereka tuh perayaan LGBT itu tanggal berapa ya? Mungkin yang gue pahamin Juni ya. Itu mereka akan mengibarkan logo pelangi dimanapun, entah itu di logo LinkedIn-nya ataupun di Instagram-nya. Mereka akan ngungkit teman-teman yang eh, lesbian, gay, bisexual dan lain-lain ya. Itu akan diangkat sih gue pernah ngeliat soalnya di feeds-nya Oreo. Saking pengennya mereka bangun branding untuk dengan cara mendapatkan dukungan dari orang-orang itu. Terus ini juga ada asosiasi pengurus sapi ya gitu ya, ini besarannya. Jadi eh, mereka berusaha untuk berkolaborasi dengan McDonald's. Ada trimmings 50-50. Trimmings itu kan mungkin kalau kita secara kasar trim itu kan artinya kayak nge-crop ya. Ada eh, pembagian porsi. Jadi ada 80% lean hamburger patties yang harganya 30 cents a pound. Lean itu gue kurang paham tapi leannya kayak eh, porsi buat apa ya daging patty gitu daging burger gitu ya itu ada porsi-porsinya sendiri. Lean beef itu kayaknya bentar. Lean itu apa dia bukan daging-daging asli banget ya guys, aku kurang paham deh, nanti kita coba research ya di sini ya. Gue lupa saya karena gue jarang banget kayak ngeliat lean beef itu di sini cuma daging doang. Lean beef kita lihat bentukannya ya bun. hmm, oke kita tuh beef itu sekarang aneh-aneh guys, maksudnya ada beef yang vegan segala macam. Oh, oke. Magat lemot banget lagi. Istilahnya ya teman-teman silakan cari ya. Nah itu, jadi kalau beef lean tuh yang gue pahamin emang nutrisinya tuh beda gitu. Entah dia nutrisinya beda ataupun kecampurannya beda. Ada kayak gitu lagi ya. Nah itu juga, ini yang mereka ya kasarannya McD juga berusaha untuk memproduksi daging dengan bijaksana lah kesannya gitu. Terus ini juga ada permintaan buat McD supaya berkelanjutan. Intinya ya bisa susah lah kayak gitu. Ini pertanyaannya ya. Jadi kita disuruh pertama analisa dan prioritaskan organisasi mana yang punya dampak terbesar ke McD. Terus eh, dampaknya apa ke McD ya? Pusing banget ya Bun ya. Misalnya gimana caranya gitu kan. Terus juga apa yang McD telah lakukan sih buat memberantas masalahnya. Apakah ada yang harus ditingkatkan? Terus buatlah strategi supaya image McD itu sebagai fast food restoran tetap cocok dengan smart economy. Terus buat strategi yang harus diselesaikan masalahnya dan gimana cara itu bisa diimplementasikan eh, sama apa ya? McD itu dapat manfaat dari solusi yang kita buat. Terus meskipun banyak prioritas organisasi yang kita tahu, pastikan semuanya itu dipuaskan dengan kebijakan McD. Wow, pusing sekali ya, Bun. Nah, ini ya Allah, pusing ya. Nah, ini kita akan langsung bahas ke abstraknya aja. Alhamdulillah abstraknya lolos. Gitu ya, bentar-bentar. Gue coba stop share dulu. Takutnya gue nge-share hal yang lain. Maaf pusing banget ya, Kak. Tapi semoga bermanfaat saja. Siapa tahu teman-teman nanti masuk ke dunia peternakan. Ini harus bener-bener dikonsider gitu. Nah, ini abstrak untuk alhamdulillah ya singkat ya. Jadi, eh, bagi teman-teman yang mau file nanti chat aja, tidak apa-apa. Ini company profile-nya, company profile, MACD, kayak lebih apa ya?
parafrase aja dari case yang ada, terus backgroundnya, case overview-nya, intinya ini gue pakai pakai framework yang gue coba pelajarin dari internet, kayak gitu ya. Terus kalau gue pribadi sama teman-teman gue, langkah pertama yang gue nilai adalah kondisi saat ini. Jadi gue pakai analisis value chain untuk menilai kira-kira prosesnya tuh seperti apa kayak gitu ya. Intinya value chain itu secara gamblang, teman-teman yang mungkin belum paham pun gue juga belum paham banget ya. Itu tuh proses dari mana dari produknya itu menjadi suatu output pasarannya kayak gitulah. Nah, ini gue menilai ya sama teman-teman gue. Secara logistik, eh gue ngeliat McDonald's itu stoknya nggak cepet habis kecuali kalau ada tren misalnya kemarin kolaborasi BTS. Gue nggak tahu ini relevan atau nggak, cuman lolos abstraknya gitu ya. Apa ini strateginya panitia lombanya gitu ya. Secara operasional, eh kalau gue pribadi ngelihatnya sama teman-teman gue ya, si McD itu nggak terlalu terbuka terkait proses yang mereka buat selama jadinya makan itu ya. Terus juga kalau marketing and sales bagus, karena mereka selalu kayak relate sama hal yang lagi tren. Misalnya tadi kayak kolaborasi sama BTS maupun sama Blackpink ya. Kemarin kan McD serba pink itu kalau di Jakarta teman-teman lihat. Terus juga after sale services. Kalau gue pernah ngeliat itu si McD pernah nempelin stiker kalau lu nge-scan QR code-nya lu berkesempatan untuk dapat produk Korea gratis. Sebenarnya gitulah, maksudnya ada lu habis beli mac and cheese misalnya mac and cheese. Dan misalnya lu habis beli Big Mac itu kan nanti dapat package-nya kan, kayak paper bag-nya. Kadang mereka tuh nyelipin suatu barcode ataupun stiker yang membuat lo tertarik supaya lo pakai itu buat voucher ataupun yang lain. Kayak gitu ya. Nah, ini secondary activities, itu infrastruktur. Kita nggak bisa nilai apakah infrastrukturnya itu ramah lingkungan atau enggak. Ya, pusing sekali ya. Terus juga, kalau gue pribadi menilai mungkin SDM-nya nggak terlalu teredukasi tentang masalah yang ada saat ini. Mereka tuh sausnya masih saus yang plastik, yang kemasan kecil itu susah banget untuk diolah. Kalau gue lihat secara perspektif aktivis lingkungan ya. Terus juga technological advancement cukup bagus karena beberapa McD juga dia ngarahin kita untuk self order. Gue liat juga sih kayak lu tinggal pesen aja di screen lu mau milih apa nanti keluar struknya lu tinggal bayar. Procurement itu pengadaan, kita nggak bisa menilai ya sebenarnya. Kita bisa nilai guys pengadaan seperti apa. Pengadaan tuh dunia gudang, dunia pergudangan tuh ya. Sini juga process analysis, ini cara suatu industri biar tahu posisi mereka tuh lagi di mana, apakah lagi jadi raja perusahaan, raja bisnisnya di industrinya atau jadi orang yang noob gitu ya. Threat of new entrants, kira-kira gangguan dari bentar, bentar, guys. Gangguan dari pendatang ya. Kalau gue mikirnya ya mereka medium sih tengah-tengah, soalnya zaman sekarang kalau gue lihat di Indonesia sendiri banyak toko-toko burger ataupun fried chicken yang dia harganya lebih murah dan lebih rumahan. Kayak misalnya Rocket Chicken ya, kesannya kayak gitu. Jadi kalau gue sih ngeliatnya saingan dia banyak banget sebenarnya. Apalagi kan McD rasanya gitu-gitu doang ya. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu. Terus juga supplier bargaining power. Keterikatan mereka sama supplier gitu ya. Kalau gue sama tim ngeliat ya nggak, kelihatannya medium-medium aja gitu ya. Soalnya kan sekarang peternak sapi juga mikir-mikir. Maksudnya apakah bener-bener ada jaminan mereka bener-bener aman? Kita nggak tahu, nggak ada laporannya gitu kan. Teman-teman mungkin harus riset lagi. Terus internal competition. Terus kalau gue sih ngeliatnya tadi banyak yang copycat produknya McD kayak gitu ya. Kayak ya tadi yang gue bilang tuh bisnis yang tadi. Bukan copycat tapi lebih kayak miripin tapi resepnya beda gitu ya. Terus juga substitusinya banyak banget malah. Soalnya selain ayam tuh banyak banget ya. Apalagi sekarang kan orang-orang berlomba untuk hidup sehat. Mereka udah sadar, udah agak kritis sama komposisi makanan. Terus juga medium karena untuk pricingnya sendiri kan mereka harus bergain sama customer ya. Price-nya masih menengah ke atas sih menurut gue, nggak murah-murah banget McD itu. Jadi solusinya pertama, kita kita menyarankan ke perusahaan kolaborasi dengan WWF untuk mengolah sampah-sampahnya untuk menjadi produk yang bermanfaat kayak gitu ya.
Misalnya nanti konsumen itu bisa ngumpulin sampahnya, terus dikirimin ke McDonald's terdekat, nanti mereka dapat bonus. Terus juga lebih ke data ya Kak gitu ya. Jadi intinya gimana caranya selama prosesnya itu peternakan tuh nggak nggak membuat banyak gas emisi dengan cara pakai ingredients yang ramah lingkungan kayak gitu ya. Gitu. Untuk meningkatkan apa ya? Intinya ya serba penjaga lingkungan lah teman-teman silakan lihat nih, gue udah highlight di sini. Terus juga lebih ke transparansi, kira-kira selama penyembelihan itu seperti apa. Lebih transparansi sama inovasi, kalau lebih kayak gitu. Terus juga kita ngebuat produk yang dia khusus buat teman-teman ekonomi menengah ke bawah. Jadi bisa dibeli sama siapapun. Misalnya kayak ada snack pop chicken, popcorn chicken, potato waffles, dan lain-lain. Kayak gitu. Terus juga harapannya bisa meningkatkan kampanye sosial lingkungan. Kayak ngasih merchandise yang ramah lingkungan, kayak sedotan besi sama tumbler. Nah, selesai. Sayangnya pusing ya. Diskusinya berapa jam sendiri gitu istilahnya, tapi solvingnya segini doang. Karena kan yang diminta juga abstrak kayak gitu. Mungkin gue jeda sedikit, teman-teman silakan pahami lagi. Abis ini kita akan bahas diskusi dikit tentang circular economy kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Pusing-pusingnya ya guys. Kita kali ini akan membahas tentang circular business model in solving problem regarding food loss and waste. Ini gue dapet materinya dari seminar di FSM Undip, Fakultas Sains dan Matematika ya. Kemarin ada speaker keren banget bahas tentang ini. Kita akan coba review singkat aja supaya teman-teman dapat insight apa yang terjadi di bisnis saat ini, apa yang urgen kayak gitu ya. Apalagi kalian yang pengen masuk ke industri yang fast production ya. Aku wait is. Oke, oke kita kita lanjut ya, Bun. Nah, ini ekonomi sirkular tadi yang gue bilang intinya gimana caranya produksi itu tidak membuat sampah, tapi sampahnya itu nanti diolah lagi jadi apa gitu ya. Nah, secara tradisional kita seringnya secara masyarakat industrial gitu ya. Kita tuh seringnya akhirnya tuh polusi. Padahal kan kalau sirkular itu kita buat pakai pakai ulang, dipakai lagi, terus di recycle. Nah, ini ada tiga dasar ekonomi sirkularnya, 3 poin. Pertama, dia harus memenuhi value, menghilangkan limbah dan polusi. Ini sangat-sangat challenge, ya, perlu ilmu banget. Terus menjaga nilai barang supaya mereka tetap bermakna. Kasarnya kayak ampas. Kita ngomongnya mungkin dunia perpisangan gitu ya. Ternyata kulitnya pisang tuh bermanfaat, jantungnya bermanfaat, tapi itu harus research lagi dan regenerasi alam. Terus kebijakan ekonomi sirkular di Indonesia itu kan ada 3, ada 4, ada 5 ya ternyata. Nah, itu masuk ke RPJMN tahun 2024, tapi kayak masih on progress semua. Yang sekarang masih jadi suatu challenge ya buat industri sekarang adalah pengembangan industri hijau yang relate ke ekonomi sirkular ini ya Kak. Tuh. Poin SDGs yang ke-12, produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Jadi dari industri makanan sampai minuman, konsumsi sampai kemasan plastik itu harus bertanggung jawab, tapi belum tanggung jawab banget. Nah, ini peraturan tahun 2017, jadi ada harapan ya, kalau pemerintah itu bisa menekan dan mengurangi sampah rumah tangga sebanyak 30%, dan sampai tahun 2025 itu penanganan sampah rumah tangga sama 70%. Gue nggak tahu indikatornya apa, Bun. Terus prinsip ekonomi sirkular itu pertama, singkirkan limbah dan polusi sejak dari tahap perencanaan desain. Jadi keserannya, lu kalau membuat produk parfum itu, ya dusnya sama plastiknya tuh bisa dipakai ulang lah, kayak gitu ya. Gitu. Terus misalnya gue bahas tentang sikat gigi bambu. Gue nggak bawa ya. Intinya kan sikat gigi itu kan kasarannya isinya plastik sama karat ya. Itu gimana caranya tuh nanti kalau udah jadi jelek sikat giginya tuh kalau dibuang tuh bermanfaat lagi. Terus perpanjang umur material dengan daur ulang dan penggunaan kembali. Usahakan untuk menggunakan sumber daya terbarukan. Bentuk-bentuknya product as a service. Mungkin karena gue belum belajar secara detail.
Yang gue pahami itu product as a service. Hmm, misalnya kalau gue lihat mungkin kalau gue memahami secara logika aja ya, kayak maggot itu sih. Ada kan beberapa bahan yang Allah buat itu di dunia ini untuk mengolah sampah. Misalnya kayak bakteri apalah, ataupun maggot itu. Maggot kan larva-larvanya lalat ya, biar ngabisin sampah organik. Jadi jasa penghilang sampah kan, kayak gitu. Terus ada juga bahan-bahan kimia, misalnya kayak gue pernah lihat styrofoam itu kalau dicampur sama bensin itu jadi lem. Maybe jadi styrofoamnya nggak merusak tanah kayak gitu. Terus juga ada efisiensi sumber daya alam dan daur ulang, platform berbagi, efisiensi masa pakai produk dan hingga produknya renewable. Ya intinya kita harus manfaatkan secara optimal bahan bakunya, penggunaan kembali bahan produksi, pemanfaatan untuk penunjang produksi. Misalnya nih kalau ikan, kita ngomongin ikan. Itu dagingnya kan buat makanan, sisiknya bisa buat gelatin, tulangnya buat tepung, kulit sama, jadi pendamping makanan. Terus juga eh, ada hal-hal lain, limbahnya buat pembuatan biogas, sampai eh, dimakan maggot gitu ya. Ini ada effort juga tentang forum yang mengumpulkan waste-waste makanan biar dikirimkan ke orang yang membutuhkan. Ini ada case ya terkait penggunaan kembali bahan untuk produksi. Kan kita tahu nih kalau bahannya kan yang tersedia itu kualitasnya bisa jadi nggak sama. Terus juga bagian bahan dapat digunakan dalam satu waktu kan kayaknya jarang banget. Jadi kita harus substitusi. Misalnya nih, gue jadi mikir juga ya. Misalnya itu kayak mungkin kayak ikan tadi ya. Substitusi itu kan kayak digantiin, misalnya kalau teh itu kan bisa diganti sama susu ya misal. Ya, diganti jadi produk lain gitu ya. Kayak ikan tadi misalnya, tadi sisiknya buat gelatin. Misalnya kayak gitu kali ya, kalau gue pahamin. Kayak gitu. Terus juga ini inovasi, misalnya limbahnya udah banyak banget, setelah ditelaah, masih banyak yang bisa dipakai. Ada tren makanan unik ya, itu bisa jadi inovasi. Mungkin kalau gue ngeliat produksi tempe itu kan di Jakarta ya, orang tua gue sering masak ini. Jadi tempe sama tahu itu kan punya limbah. Nah, limbah itu jadi menjas. Jadi tetap bisa dimakan kayak tempe yang low quality tapi tetap enak gitu. Mungkin teman-teman tahu. Terus juga ini strategi yang harus dilakukan, intinya ini terkait STP-nya. Kita sebagai business owner kayak harus mikir segmentasi pasarnya siapa, gitu ya. Terus juga targetingnya, kira-kira siapa sih yang akan membeli produk sirkular kita? Apakah orang-orang yang cuman jadi aktivis lingkungan aja ataupun masyarakat secara umum sampai menempatkan produk bisnis untuk disajikan kepada konsumen. Kampanyenya apa? Apakah cuman mari jaga lingkungan kita dari limbah ataupun yang lain kayak gitu. Ini juga kita harus ngeh juga sama persaingan antar perusahaan, adanya pesaing dan lain-lain. Ini tadi gue udah jelasin di bagian McD ya. SWOT juga eh, kayak kita mikirin kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnisnya ini yang mengusung sustainability ya terkait makanannya. Dan juga risk analysis. Jadi teman-teman biasanya ini akan dibuat setelah pengerjaan bisnis case, resikonya apa, dampaknya apa, dan mitigasinya apa. Kurang lebih kayak gitu. Ini marketing strategisnya banyak banget, intinya harus kampanye dulu ya, sama acara-acara sosial. Nah, sekian dari gue. Semoga materi kali ini bermanfaat. Maaf sekali berat, tapi mungkin nggak diajarin, belum diajarin di kampus, atau sih di seminar-seminar ya. Soalnya kampus itu punya kurikulum yang default, kadang kurikulumnya tuh masih ngikut yang abad-abad lalu kasarnya kayak gitu ya. Dan semoga teman-teman bisa ngambil hikmah dari apa yang gue share. Mohon maaf banget kalau masih minum ilmu. Dan semangat belajar. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.